Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Fadil dari S1DKV angkatan 23 dengan NIM 10662330002. Oke, jadi di sini saya pengen mempresentasikan tugas 4 atau tugas akhir atau tugas besar 2 dari estetika dan sejarah komunikasi visual. Sekarang saya akan mempresentasikan hal tersebut. Dan di sini pertama saya akan menjelaskan dulu ya inti estetika dari Feldman. Yang pertama, seni itu bukan hanya tentang keindahan, tapi juga tentang pemahaman makna dan konteks. Gitu teman-teman ya. Terus berikutnya yang kedua, ini tuh seni itu menghargai karya seni. Berarti memahami apa, bagaimana dan mengapa, serta sejauh mana karya tersebut menyentuh kita atau masyarakat. Oke, berarti itu masuk ke sense atau ke gimana cara pesan itu tersampaikan sih pada masyarakat gitu loh. Berikutnya intinya tuh cocok digunakan dalam pendidikan seni karena pendekatan terstruktur dan reflektif. Jadi itu penjelasan singkat tentang inti estetika dari Feldman. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tugas inti kita, yaitu tugas 4. Itu tugas pilihan terakhir, yang tugas 4 pilihan terakhir yang saya gunakan sebagai tugas akhir ya. Oke. Yang pertama adalah The Great Wave of Kanagawa. Oke, karya itu merupakan penggambaran kekaguman manusia terhadap alam. Jadi itu kalau misalnya kita ngeliat dari karya ini ya, ini tuh menggambarkan seolah manusia itu nggak ada apa-apanya dibanding alam. Yang bisa dilihat pada kayak ini nih, ujung gelombang ini nih yang menggambarkan kayak cakaran gitu. Menjelaskan dari sini tuh kita menggambarkan gitu. Bagaimana sih kira-kira keganasan dari alam gitu loh, yang kalau dilihat tuh manusia itu nggak ada apa-apanya dibanding alam gitu loh. Terus berikutnya juga di sini penjelasannya nih yang menerjang 3 perahu nelayan. Seperti kalau misalnya di sini ada perahu nelayan. Oke, bener kan, baik dari alam bagi manusia tidak ada apa-apanya. Jadi kayak gitu. Gunung Fuji di belakang juga yang berdiri tegak gitu. Tegak dan tenang merupakan sosok yang dari sisi bisu yang abadi. Bahwa Gunung Fuji tampak tenang, memberikan kontras yang mencolok dengan kekuatan alam yang dahsyat di latar depannya gitu. Ini adalah isi ya. Dari kita contoh yang formal, kita ngomong posisi ya. Dinamis dan simetris, gelombang besar menonjol sebagai point of interest. Karena kalau kita lihat gambar yang pertama dari gambar ini ya, yang pertama kali kita lihat itu pasti gelombangnya. Karena tuh itu alam paling mencolok. Karena itu bentuknya besar dan apa ya, bentuknya tuh kelihatan kayak benar-benar point of interest gitu. Jadi kayak pertama kita ngeliat langsung langsung kayak mengarah ke arah gelombang itu. Terus juga selain itu ada gambar Gunung Fuji yang ditempatkan di belakang ya, di tengah-tengah ini yang kecil Gunung Fuji. Terus juga selain itu ada perahu-perahu yang dilihat dari sisi kanan menunjukkan situasi genting, menambah kesan dramatis. Kita bergaris pada ombak menunjukkan tingkat kedalaman air dan menambah kesan kekuatan yang ditimbulkan gitu. Selain itu garis menunjukkan dengan buyuran timbulkan ombak gitu. Berikutnya pada warna yang didominasi adalah warna nuansanya biru karena ini temanya tuh laut. Bang Wismin tuh yang identik dengan warna tuh warnanya biru atau nggak putih atau nggak biru muda gitu. Atau bahkan kayak warna-warna agak-agak kecoklatan kayak menggambarkan warna pantai gitu. Terus juga bentuk dan bidang. Bentuk yang diperlihatkan adalah bentuk ombak yang terlihat seperti cakar. Betul. Lukisan 2D tidak terlihat datar sebab menggunakan warna gelap terang yang pas untuk menunjukkan bagian depan dan belakang. Selain itu, bentuk ombak yang lebih kecil menunjukkan gelombang yang beralur dan bergema. Oke, berikutnya kita masuk ke interpretasi. Di sini ada antara interpretasi antara manusia, kekuatan alam, hubungan manusia dengan alam, keabadian, dan simbol serta identitas. Yang pertama, kita masuk dari kekuatan alam. Kalau kita lihat, satu ombak itu begitu besar, membuat 3 perahu nelayan yang biasanya di laut tuh jadi kayak terombang-ambing gitu loh dengan satu ombak. Berikutnya manusia sering kali sombong, bahkan dengan terbiasa mereka terus dong, maksudnya mereka itu nelayan terbiasa dengan air laut gitu, jadi merasa sombong terhadap air laut gitu, kayak ngerasa nggak ada apa-apanya nih air laut gitu. Padahal mereka tuh sebenarnya lupa alam itu tuh sebenarnya tetap segalanya gitu. Terus yang lukisan ini digambar tuh sebenarnya menggambarkan itu juga salah satunya, supaya menggambarkan bahwa manusia tuh nggak ada apa-apanya dibanding alam gitu. Tuh berikutnya hubungan manusia dengan alam ya. Manusia sangat membutuhkan alam, dibuktikan dengan kehadirannya nelayan sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan air laut. Ya pasti, kita manusia sangat berhubungan dengan alam gitu loh. Kita tuh saling berdampingan antara manusia dengan alam.
Berikutnya di keabadian, Gunung Fuji tampil latar belakang dengan tenang. Itu juga memberikan kesan yang kuat terhadap kekacauan di bagian depan. Simbol suci yang abadi dalam budaya Jepang. Fuji dapat merepresentasikan ketenangan, keabadian, atau pandangan lebih luas tentang gejolak dan perubahan. Makanya ada Fuji di belakang itu sebagai penggambaran hal tersebut. Berikutnya kita masuk ke simbol dan identitas. Karya merupakan salah satu karya kebanggaan di Jepang. Karya juga merepresentasikan budaya itu nelayan. Terdapat salah satu ikon khas Jepang yaitu Gunung Fuji. Emang kalau misalkan Jepang itu kebanyakan identitas dari warganya adalah nelayan. Jadi kita menggunakan jadi karya ini digunakan sebagai penggambaran juga terhadap nelayan yang ada di Jepang. Jadi masuk penilaian ya, karena merupakan karya luar biasa karena perpaduan komposisi visual yang kuat, ya, serta teknik cetak balok kayu yang mengagumkan, serta simbolisme dan dampak emosional yang mendalam. Melalui gambaran ombak raksasa yang tampak seperti cakar ganas gitu, menerjang 3 perahu nelayan. Karya ini mengekspresikan kekaguman sekaligus kerapuhan manusia di hadapan alam yang dahsyat. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa manusia itu sebenarnya itu gak ada apa-apanya dibanding alam. Cuma mereka sering ngerasa sombong aja gitu loh. Jadi Gunung Fuji yang berdiri di tengah serta tegak dan tenang di latar belakang menjadi saksi bisu abadi historisnya di dunia seni dalam budaya Jepang. Tuh. Berikutnya kita ada karya kedua, itu adalah Super. Nah, lukisan itu menggambarkan momen terakhir Yesus makan malam bersama dengan murid-muridnya. Itu loh, sebuah murid Yesus tuh menunjukkan berbagai reaksi terkejut. Jadi tuh pada gambar ini tuh itu gambaran menggambarkan bahwa tuh Yesus tuh ingin memberitahu kepada murid-muridnya kalau ada satu murid Yesus tuh yang akan berkhianat gitu loh. Gitu. Nanti kita masuk ke formal sebagai tipe pusat dan teologis gitu. Para rasul dikelompokkan dalam 4 kelompok berisi 3 orang di kedua sisinya. 1, 2, 3, 4. Terus kita masuk berikutnya. Dominasi garis horizontal menjadi tengah, komposisi menstabilkan adegan. Sementara arah pandang dan tekstur keseluruhan tokoh secara efektif mengarah fokus kembali kepada sosok sentral yaitu Yesus. Jadi mau gimana pun tetap aja sentralnya kita tetap mengarah ke Yesus sebagai senternya. Terus yang kedua itu penuh garis. Agar pada setiap objek membuat setiap objek memiliki batasan untuk memperjelas objek yang digambarkan. Kita pada warna dalam lukisan ini cenderung natural dan hangat seperti coklat, biru, merah, dan putih. Lalu warna pakaian dan pada murid juga bervariasi namun tetap harmonis. Jadi walaupun mereka beda tetapi warna tetap satu ton warna. Menciptakan nuansa yang dramatis namun tetap realistis. Seperti itu. Bentuk dan ruang. Lukisan dominasi oleh bentuk geometris seperti panjang pada meja, pintu jendela serta bentuk manusia yang naturalis. Komposisinya tetap pas. Isi tetap berada di tengah. Juga ada interpretasi ada religi, karakter, individu, sejarah maupun emosi. Momen ini merupakan momen penting bagi umat Kristen tuh. Interpretasinya pengorbanan, kehangatan, dan persekutuan kan. Kalau individu, setiap rasul diperhatikan setiap rasul atau murid-muridnya. Itu berbeda, tapi tak hanya berbeda namun juga ekspresi wajah dan tubuh. Ini menginterpretasikan setiap perbedaan tidak menghalangi persatuan dan setiap manusia memiliki respon atas keberbedaan masing-masing. Dalam budaya gitu, banyak sekali nilai yang terkandung pada lukisan ini gitu. Seperti agama, pandangan humanisme, serta perkembangan artistik pada masa itu. Berikutnya ada emosi, ekspresi dan gestur para rasul menunjukkan berbagai reaksi emosional terhadap pengumuman Yesus tentang pengkhianatan yang datang. Terus penilaian nih, lukisannya memiliki kesan yang sangat positif. Betul, lukisannya juga berhasil menunjukkan sebuah narasi yang tujuannya itu artistik yang sangat jelas. Emosi yang diperlihatkan melalui estetika juga membuat emosi jadi lebih terasa. Lalu pesanan bahwa manusia itu berbeda-beda juga menggambarkan melalui sebuah ekspresi dan gestur. Sebuah tujuan itu melihatkan sebuah garis point of interest. Sampai semua Yesus ke tengah-tengah gitu loh. Amalnya itu menerima setiap makhluk berbeda. Berikutnya kita masuk ke karya ketiga, karya berikutnya yaitu patung Siwa Mahadewa. Patung Siwa Mahadewa secara formal ditampilkan dengan material seperti batu, perunggu, atau kayu yang mengaruhi tekstur visual dan taktilnya. Bentuk figuratif antropomorfik 3 dimensi dengan detail seperti rambut terjalin, trisula atau damaru, serta alas. Lalu juga garis pembentuk kontur dan ukiran menciptakan variasi visual yang kaya. Ruang di sekitar dan dalam patung diperhatikan untuk memberikan kesan kedalaman. Sedangkan warna bergantung pada material atau pigmen alami. Karena di patung jadi otomatis tuh warnanya kayak gini, ini bukan diwarnain. Lalu kita masuk ke formal, yang pertama tekstur alami dari batu, namun ada bagian wajah yang dihaluskan dan menunjukkan fokus spiritual. Berikutnya kita masuk pada komposisi.
Postur figur itu seperti duduk tenang, berdiri tegak, atau sambil naga menari gitu. Dapat menyiratkan arah gerak atau energi. Setiap elemen yang membuat karya tersebut menjadi satu-satunya utuh dan membuat patung tersebut terasa seimbang. Jadi kita masuk pada garis. Kita seperti tajam, tegas gitu. Tidak pada detail di rambut, ornamen, dan yang lain-lain nih, dan kain gitu-gitu loh. Ini memperjelas struktur tubuh dan simbolisme. Begitu kita masuk pada warna, kita tahu yang namanya batu. Di mana itu abu-abu dengan kecoklatan seperti warna batu pada umumnya itu. Sama kesederhanaan dan keabadian spiritual. Begitu kita masuk pada ruang, ada ruang sekeliling patung yang memisahkan dari lingkungannya, bentuk dan postur figuran, menyeratkan ruang internal. Misalnya ruang antara lengan dan tubuh seperti ini. Kalau interpretasi di sini tuh ada keagungan, trisula, mudra tangan, atmosfer, dan stanka. Seperti tiga ada keagungan dapat dilihat dari judulnya nih. Judulnya aja Siwa Mahadewa, yang mengartikan tuh Siwa tuh raja, tahta tinggi para dewa gitu. Ini trisula seperti tiga aspek Trimurti itu Brahmana, Wisnu, dan Siwa, atau tiga kualitas yakni Satwa, Rajas, Tamas. Kita pada mudra tangan, bentuk tangan yang berbeda menginterpretasikan makna yang berbeda juga. Itu juga atmosfernya itu terasa sakral dan abadi, terasa kuat dari komposisi pose arca. Berikutnya stanaka atau berdiri tegak dapat diinterpretasikan sebagai kesiagaan, kekuatan, dan kesiapan untuk bertindak demi keseimbangan alam semesta atau kosmik. Penilaian, patung tersebut merupakan satu karya yang menggambarkan aspek ilahi dari Dewa Siwa atau dewa tertinggi di antara dewa-dewa lain. Kemahiran teknis membuatnya, signifikansi budaya dan agama mendalam, serta dampaknya pada emosi dan spiritualitas pemirsa. Tuh, kualitas estetis dan kesesuaian dengan tradisi ikonografi juga menjadi pertimbangan penting dan menetapkan nilai karya seni ini. Jadi ini nggak sembarangan karya yang dibuat ya. Berikutnya kita masuk pada karya terakhir yaitu Yuda Sigara. Nah, karya itu merupakan karya ikonik dari salah satu seniman modern di Indonesia yang bernama Alkif Filmansyah gitu loh. Itu karya seniman asli Indonesia. Dan juga patung ini tuh adanya di Bali gitu loh. Nah, patung ini besarnya mencapai 30 meter. Kalian dengan patungannya menggunakan material yang berbeda gitu. Kalian bermaksud untuk menggambarkan kehidupan biota laut yang sangat bergantung pada kehidupan manusia. Ini menggambarkan bagaimana pengaruh hidup manusia terhadap laut seperti membuang sampah di laut. Dan juga hal ini mempertegas kalau masih banyak manusia yang kurang atau bahkan tidak peduli dengan kehidupan di laut. Karya ini sendiri didirikan di pantai Plot atau di Bali. Terus komposisi ya diletakkan dengan laut ya. Diletakkan hubungan kontekstual antara laut dan habitat aslinya. Itu juga tekstur visual mengkilap mendekati kayak balon kalau kita lihat ya. Jadi kayak terkesan playful. Terus warnanya pink ya kan, untuk sebagai penarik perhatian. Bentuknya juga seperti bentuk pada pose umumnya seperti bulat, menggambarkan karakter yang ramah. Itu kita masuk simbol. Ya segala makna kebijaksanaan laut yang mengajak kita merenungi alam, manusia dengan alam. Jadi itu intinya itu dari karya ini ya, yang kita bisa lihat ya. Ini tuh menggambarkan bahwa manusia dengan alam itu saling berkaitan. Jadi kita harus menjaga. Mengapa digambarkan paus? Karena paus merupakan hewan terbesar yang ada di laut. Jadi penggambaran paus itu seperti mencakup seluruh biota laut. Jadi dengan adanya karya tersebut diharapkan manusia bisa menjaga kelestarian antara laut dengan daratan, antara manusia dengan alam. Jadi sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.